Saya menyapa Anda dengan rahmat dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati hidup Anda. Senang kamu di sini untuk belajar firman Tuhan. Alkitab adalah sebuah kitab yang ditulis dalam rentang waktu 100-900 tahun. Banyak penulis digunakan untuk menulisnya. Semuanya terinspirasi oleh Roh Kudus Tuhan. Dia itu seperti buku yang namanya berarti kumpulan buku. Bisa dikatakan begitu. Alkitab terdiri dari 66 buku kecil. Yang terbagi menjadi 2 bagian, bisa dikatakan. Bagian pertama adalah bagian awal. Ia diibis 39 buku. Dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi. Jilid kedua berisi 27 kitab dari Injil Matius hingga buku terkenal Wahyu. Beberapa abad yang lalu, untuk memudahkan pencarian dan referensi ayat-ayat Alkitab, teks buku ini dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut bab. Dan ini gilirannya Dalam bagian-bagian yang lebih kecil atau subseksi disebut sebagai ayat. Dengan demikian, setiap dalam Alkitab memiliki bab dan ayat masing-masing. Dan jika Bapak Anda ingin menemukannya, Anda bisa merujuk ke indeks yang selalu ada di awal buku. Dan Anda akan mendapat daftar buku, di mana Anda menemukan halaman di mana buku itu dimulai. Saat Anda tiba di sana, Anda akan menemukan bab dan akhirnya ayat yang dirujuk. Dengan sering cara ini nanti Anda dapat memahami inferensi yang dibuat saat kita mempelajari Alkitab. Kami memulai studi pertama kami. Alkitab memiliki lebih dari 1000 halaman. Itu adalah buku yang sangat besar. Saya memilikinya di sini di tangan saya. Dan di antara lebih dari 1000 halaman ini, hanya ada satu tempat di mana Tuhan berkata bahwa apa yang tertulis harus menjangkau semua orang di dunia. Wahyu pasal 14 mulai dari ayat ke-6. Tetapi sebelum kita mulai membaca, sebelum kita mulai pelajaran kita, kami akan berbicara dengan Tuhan dan meminta bantuannya untuk memahami. Tidak mungkin kita belajar Alkitab tanpa berdoa kepada Tuhan dan memintanya. Dialah pemberi pesan, Dia yang mengilhami. Para nabi menulisnya, dan oleh karena itu, dialah yang bisa menjelaskan arti sebenarnya kepada kita. Saya coba mengundang Anda untuk menunduk mata dan berbicara dengannya. Tuhan Bapa kami berterima kasih atas kesempatan untuk mempelajari Alkitab suci-Mu. Alkitab, firman kudus-Mu. Kami memohon agar Tuhan mencurahkan roh-Mu tentang semua orang yang sedang mempelajari firman-Mu sekarang, dan juga tentang saya. Semoga kita bisa mengerti Tuhan, dan kebenaran yang mendasar, dia bisa masuk ke dalam pikiran dan hati kita, agar kita mengerti arti kata tersebut, dan semoga Tuhan membantu kita mempraktikkan nasihat yang akan kita temukan. Semuanya, bertahanlah semua. Kami meminta berkat-berkat ini. atas nama Kristus. Yesus. Amin. Sekarang kita akan membaca dari Wahyu, bab 14, ayat 6 dan 7. Teks berbunyi, "Dan aku melihat malaikat lain terbang di tengah langit, membawa Injil yang kekal untuk menumbuhkan kepada mereka yang tinggal di bumi, dan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan umat. Dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan berikan kemuliaan kepadanya, karena saat penghakimannya telah tiba. Dan sembahlah Dia yang membuat langit, dan di tanah, dan di laut, dari mata air." Dari sini kita melihat bahwa Allah akan menghakimi manusia. Semua yang lakukan, semua yang kita pikirkan, dievaluasi. Dan kita perlu bersiap untuk penghakiman ini. Dan pesan yang kita baca ini mengandung informasi yang akan menjelaskan kepada kita ketika tentang bagaimana kita bisa bersiap-siap. Dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Pertama, kita harus memahami bahwa setiap penghakiman didasarkan pada aturan. Artinya bahwa saya akan diakmi. Jadi itu berat apa yang saya lakukan, apa yang saya pikir akhirnya akan dibandingkan.
dengan sebuah standar. Dan standar Tuhan itu ditunjukkan dalam firman-Nya. Kita akan membuka bersama buku Pengkhotbah bab 12. Ayat 13 dan 14. Di sana kita akan menemukan pola ini. Ikuti saya. Dari semua yang telah didengar, akhir adalah akhir. Takutlah akan Tuhan dan peliharalah perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap manusia. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman. Bahkan segala sesuatu yang tersembunyi, apakah itu baik atau buruk. Nikmati karya berkamanan. Perbuatan, pikiran kita, motif hati kita, semuanya akan dibandingkan dengan 10 perintah hukum Tuhan. Apakah Anda pernah mendengar tentang hukum Tuhan? Nah, penting untuk mengetahuinya. Karena jika kita akan dihakimi olehnya, kita harus mengetahuinya. Saya menghadapinya di pengadilan tanpa mengetahui aturannya. Jadi sekarang kita akan mengetahuinya, saudara. Saya mengundang Anda untuk membuka bersama saya. Kitab Keluaran, pasal 20. Kita akan membaca dari sheet T sampai 10 perintah Tuhan. Anda dapat menggunakan Alkitab yang ada di rumah. Tidak masalah jika itu disebut Katolik atau Protestan. Pada dasarnya, teksnya sama. Hanya ada sedikit perbedaan antara kedua Alkitab dengan 7 buku tambahan di Gereja Natal. Alkitab Gereja Katolik. Fadeza, sisa buku mengandung informasi yang sama. Jadi kita akan pergi ke Keluaran pasal 20 ayat 3 yang mengatakan perintah pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat patung ukiran untuk dirimu sendiri, baik di atas langit, di bawah bumi, maupun di dalam air. Jangan membuat patung apapun yang menyerupai hal tersebut. Kamu tidak akan bersujud kepada mereka, juga tidak akan melayani mereka. Bahwa aku Tuhan Allahmu, aku adalah Tuhan yang cemburu, yang mengunjungi kejahatan orang tua pada anak-anak, sampai generasi ketiga dan keempat sebentar lagi. Orang langsung yang membuat saya marah, dan saya menunjukkan belas kasihan kepada ribuan orang yang membuat saya marah. Aku mencintai dan mematuhi perintah-perintahku. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan, Tuhanmu, dengan sia-sia. Karena Tuhan tidak akan menganggap tidak bersalah orang yang menyebut namanya dengan sia-sia. Hikmahnya hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari kamu akan bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan, Allahmu. Kamu tidak akan melakukan pekerjaan apapun juga, baik kamu anakmu maupun anak perempuanmu maupun pembantumu, baik pembantumu, hewanmu, maupun orang asing yang ada di dalam pintu gerbangmu. Karena dalam 6 hari Tuhan membuat langit dan bumi, laut dan semua yang ada di dalamnya, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Ali quintity of Tuhan memberki hari Sabtu dan menguduskannya. Berbestikis kilimut. Hormatilah ayah dan ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Kenam, jangan membunuh. Perintah ke-7, jangan berzina. Perintah ke-8, jangan mencuri. Tidak. Jangan bersaksi palsu terhadap sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini rumah tetanggamu. Jangan mengingini istri tetanggamu, atau hambanya, atau pembantunya. Jangan sapi, keledai, atau apapun milik tetanggamu. Ketika kami menghadapi ini, perintah dan kami berhasil dengan hidup kita. Dalam pelayanan yang jujur, kita semua, tanpa kecuali, termasuk saya, bisa mengatakan satu hal. Kami adalah pelanggar. Atau menurut bahasa Alkitab, kita adalah orang berdosa. Ada sebuah teks di Alkitab di 1 Yohanes, surat pertama kepada Yohanes 3/10. Jika Anda memiliki terjemahan Alkitab edisi terbaru, Anda akan membaca sebagai berikut. Dosa itu adalah pelanggaran hukum. Jadi ketika kita berbicara tentang ketidaktaatan, pelanggaran adalah dosa. Kami adalah orang berdosa. Pikiran kita, tindakan kita tidak selalu selaras dengan hukum. Mungkin kami berpikir, saya berusaha menjadi orang yang adil, orang baik, banyak yang mencobanya. Orang yang tidak sebanyak yang tinggi, tapi banyak orang masih berusaha seperti itu.
tapi masih mencoba melakukan yang benar, kadang-kadang kita salah. Dan jika kita salah, kita harus berurusan dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan jadi jika kita adalah pelanggar? Jika saya seorang pelanggar, saya tidak akan bisa disetujui dalam penghakiman. Tetapi Tuhan, maka beri aku nasihat yang dapat aku ambil dari Injil sendiri. Di Wahyu 14 ayat 7, segera setelah Alkitab berbicara, takutlah akan Tuhan. Dia memberi kami nasihat lain di sini. Dia berkata seperti ini, Daile, aku akan membaca denganmu, dan Daile Gloria, karena saat penghakiman telah tiba. Nah, maka untuk mempersiapkan diri menghadapi penghakiman Allah, saya harus memuliakan Dia. Apa artinya? Saya akan membuka dengan Anda di buku Yosua, bab 7. Di sana kita akan menemukan jawabannya. Ayo bersama. Yosua pasal 7 ayat Dari jam 9 hingga 21. saat itu adalah kesempatan di mana pemimpin bangsa Israel, Yosua, dia bertanya kepada Akan, yang merupakan pria yang telah melakukan kesalahan. Ayat 19. Lalu Yosua berkata kepada Akan, Anakku, berikan kemuliaan kepada Tuhan, Allah Israel, dan akui sekarang apa yang telah kamu lakukan, kamu tidak akan mati. Dan Akan menjawab Yosua dan berkata, sungguh hati aku telah berdosa terhadap Tuhan, Allah Israel, yang melakukan ini dan itu. Ketika saya datang di antara barang rampasan, saya melihat jubah Babilonia yang bagus, dan 200 shikal perak, dan 1 lidah emas. Seberat 50 shikal, saya menginginkannya dan mengambilnya. Lihat, mereka tersembunyi di tanah, di tengah kemah saya dan perak di bawahnya. Apa yang akan menyakiti Allah untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. Dia mengakui kesalahannya, mengaku dosanya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan ingin kejujuran di hadiratnya, tidak ingin alasan. Saya tahu bahwa manusia cenderung tidak mengakui kesalahan dan mencoba menyalahkan orang lain. Ini adalah ungkapan yang terkenal, itu dia yang memprovokasi saya. Tidak, lupakan orang lain. Saya punya, waktu saya merasa bersalah, jika saya merasa bersalah, saya mengaku. Saya harus datang kepada Tuhan dan mengaku. Dan jika saya mengaku, apa yang akan Yesus lakukan untuk saya? Mari kita buka di 1 Yohanes, pasal 1, ayat 9, dan mari kita baca bersama. Pertama, Yohanes, pasal 1, ayat 9. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari semua ketidakadilan. Catat di sini, Yesus mendapatkan pengampunan dosa bagi kita, artinya masa lalu kita terlupakan. Ini catatan kotor yang telah dihapus. Catatan itu menjadi bersih. Dan bersih kita dalam kondisi untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dan juga dia tidak hanya berbicara tentang pengampunan, dia berjanji akan penyucian. Nah, memurnikan berarti membuatnya putih. Jadi ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah-masa lalu saya, tetapi juga memberi saya kekuatan untuk berjalan dalam kemurnian mulai sekarang. Berjalan dalam kekudusan, baiklah, ya dengan masa lalu yang terlupakan, bersih, dan di masa kini berjalan dalam ketaatan, saya akan disetujui dalam penghakiman Tuhan. Itulah yang Dia ingin lakukan dengan kita. Apakah Anda ingin lulus dalam penghakiman Tuhan? Saya bisa mengatakan bahwa saya pasti. Dan itulah yang Bapak hari ini, Tariakin sedang memohon kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepadanya dengan tulus, agar Dia bisa memaafkan kita, menyetujui kita dalam penghakiman. Karena jika kita disetujui, kita akan mewarisi kehidupan abadi. Saudara-saudara yang terkasih, percayalah bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai satu-satunya harapan kita, karena seperti yang kita lihat, hanya Dia yang bisa mengampuni kita, hanya Dia yang bisa menguatkan kita. Sayang, akhir membantu kita. Melaluinya Anda bisa memiliki kepastian dalam hidup. Anda akan menang. Saya juga.
Saya katakan menang bukan dalam arti yang orang katakan, karena terkadang orang fokus pada tujuan lain kan, uang, status sosial, dan lain-lain. Di sini Alkitab berbicara tentang menang untuk berjalan dalam cara yang murni dan yang disetujui Tuhan. Mengerti? Mengerti? Maka menang. Di Filipi 4 ayat 13, Sang Rasul berbicara tentang sesuatu yang dia yakini. Dan kepastian ini harus menjadi milik kita hari ini juga. Saya mengajak Anda untuk membaca bersama saya Filipi 4:13. Dia berkata, "Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ayat percayakanlah pada Yesus, kita akan kuat dan taat pada 10 perintah Allah. Apakah mungkin menjadi suci di bumi? Iya, kita harus, tetapi kita hanya bisa dengan bantuan Yesus Kristus. Saya akhiri dengan teks Roma 6:23. Alkitab itu, upah dosa adalah kematian. Kekarunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Apakah Anda hari ini menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda dan satu-satunya harapan hidup kekal? Seperti Yesus yang dapat membantumu untuk berjalan di jalan kesucian. Jika ini adalah keinginanmu, saya ingin berdoa untukmu sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, pada saat ini saya ingin berdoa untuk jiwa yang telah membuat keputusan ini. Dia menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya harapan dan dia ingin dengan bantuannya berjalan dalam ketaatan kepadamu. Tuhan, kabulkan permintaanmu dalam nama Yesus. Semoga dia bisa berjalan dalam kebaruan hidup. Itulah yang kami minta dalam nama Kristus Yesus. Amin. Pada kesempatan ini, kami belajar tentang bagaimana kami siap untuk penghakiman, tetapi Injil tetap berlanjut. Kami tidak berbicara tentang bagian kedua dari ayat 7, di mana kita diberitahu, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan mata air. Bagian kedua ini membawa kita untuk mencari dan menyembah dengan cara yang benar. Tentu saja ingin kita menyembah dengan cara yang benar. Apakah kita menyembah Dia seperti itu? Atau kebanyakan orang menyembah dengan cara yang mereka pikir akan disukai Tuhan. Tapi ada perbedaan antara melakukan apa yang saya pikir Tuhan akan suka dan lakukan apa yang sebenarnya Dia minta. Kita akan menemukan apa yang Dia minta dalam hal ibadah di pelajaran berikutnya. Oleh karena itu saya mengundang saudara untuk segera baca menonton video kami berikutnya, pelajaran nomor 2, untuk melanjutkan. Semoga Tuhan memberkatimu dan sampai jumpa.